Di taman Getsemani, hati Yesus sedih. Di taman Getsemani, Yesus memohonkan doa. Ya Bapakku, sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu dariku, tapi jangan seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Bapa kehendaki. Akhirnya cawan kutuk datang padanya, dan hari penyaliban pun tiba. Golgota jadi mezbah korbannya. Dia buktikan kasih yang sempurna. Di atas Golgota darahnya tercurah. Di atas Golgota dia mati sangat hina. Di atas Golgota darahnya tercurah. Di atas Golgota dia buktikan cintanya. Akhirnya cawan kutuk datang padanya, dan hari penyaliban pun tiba. Golgota jadi mezbah korbannya. Dia buktikan kasih yang sempurna. Di taman Getsemani, hati Yesus sedih. Di taman Getsemani, Yesus memohonkan doa. Ya Bapakku, sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu dariku, tapi jangan seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Bapa kehendaki. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang menyertai kamu masing-masing dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom dan selamat hari Minggu adik-adik sekalian. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan untuk minggu ini dari Injil Matius pasal 26 ayat 36 sampai dengan 46. Demikian bunyinya. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka
Mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Lalu ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya, dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Demikian firman Tuhan. Anak-anak sekolah minggu, tentu kita pernah mendengar tentang Taman Getsemani. Bukan hanya pernah mendengar, tetapi tahu juga tentang peristiwa yang terjadi di taman tersebut. Mendengar nama Taman Getsemani, kita mengingat peristiwa Tuhan Yesus yang berdoa di taman tersebut bersama dengan murid-muridnya, di mana kala Tuhan Yesus akan ditangkap. Di taman ini juga Tuhan Yesus menghabiskan malam terakhirnya sebelum Yudas Iskariot, murid yang mengkhianatinya, datang bersama dengan sekelompok orang yang membawa pedang dan pentungan untuk menangkap Tuhan Yesus. Di sana Tuhan Yesus berdoa dan bergumul tentang apa yang akan dihadapinya. Beberapa kali Tuhan Yesus berdoa dan bergumul. Dan di taman ini juga Tuhan Yesus berpesan kepada murid-muridnya agar para murid berjaga-jaga dan berdoa, supaya jangan jatuh ke dalam pencobaan. Sebenarnya, Getsemani adalah alat untuk memeras buah zaitun. Sesuai dengan pengertian namanya, yaitu alat memeras atau pengirik. Getsemani sering dipakai dan dijadikan sebagai lambang pencobaan yang sangat menekan, yaitu masalah hidup yang berat. Ketika menghadapi masalah maupun pencobaan yang sangat menekan, biasanya orang-orang Israel akan datang ke taman itu untuk berdoa, menyerahkan segala pergumulannya kepada Tuhan yang dipercayanya. Lokasinya berada di daerah perbukitan di kaki Bukit Zaitun. Selain banyak ditumbuhi pohon zaitun yang tumbuh subur, sehingga menghasilkan udara yang sejuk, suasana di taman ini juga sangat tenang dan nyaman. Sehingga dengan suasana demikian, sangat cocok dipilih untuk menjadi tempat untuk berdoa. Bukankah sebenarnya kita memerlukan ketenangan di dalam berdoa? Berikutnya, taman yang banyak ditumbuhi pohon zaitun getahnya mengeluarkan aroma wangi yang khas, sehingga ketika angin berhembus, maka seluruh
kawasan akan diliputi keharuman yang menjadikan setiap orang di tempat tersebut merasa nyaman. Karena itu, sebagian besar orang mensakralkan Taman Getsemani ini. Ditambah lagi dengan Tuhan Yesus yang menghabiskan malam terakhirnya menjelang penyalibannya. Adik-adik sekalian, pelajaran yang didapat lewat peristiwa Taman Getsemani adalah ketika menghadapi pergumulan hidup yang berat dalam keadaannya sebagai manusia, Tuhan Yesus tidak dapat menutupi kegundahannya. Tuhan Yesus tidak dapat menutupi kegundahan hatinya. Secara jujur mengakui kelemahan jasmani kala menanggung pergumulan yang berat. Tuhan Yesus memilih menyerahkan pergumulannya terhadap Allah Bapa. Dalam ayat 38 dikatakan, maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Meskipun secara jasmani Tuhan Yesus lemah, tetapi secara rohani dia tetap kuat. Tuhan Yesus mengajak para muridnya bersama dengan dia serta para murid untuk berjaga-jaga 1 jam saja lamanya. Tuhan Yesus bersama dengan Petrus, Yohanes, dan Yakobus dengan harapan mereka akan memberikan dukungan kepadanya. Namun apa yang terjadi? Tuhan Yesus mendapati mereka tertidur. Di tengah pergumulannya, ternyata para murid tidur tanpa beban. Sekalipun Tuhan Yesus telah meminta mereka untuk berjaga-jaga, ternyata para murid tidak sanggup untuk berjaga-jaga sekalipun hanya 1 jam saja. Padahal Tuhan Yesus sudah memperingatkan, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Karena tidak berjaga-jaga, akhirnya pencobaan datang. Mereka tidak memiliki kekuatan untuk menghadapinya dan kemudian lari serta meninggalkan Tuhan Yesus ditangkap. Nah, adik-adik sekalian, dengan kisah ini, masih banyak hal yang demikian terjadi dalam kehidupan kita. Terutama orang Kristen. Begitu kan? Mengaku Kristen dan disibukkan dengan kegiatan-kegiatan sehari-hari, baik itu yang berhubungan dengan sekolah, di rumah, bahkan kegiatan-kegiatan kerohanian dalam gereja. Dengan ini, apakah menyisihkan waktu untuk berdoa seperti yang Tuhan Yesus lakukan? Apalagi ketika banyak menghadapi pergumulan. Berdoa secara pribadi itu perlu dan sangat-sangat perlu. Menyisihkan waktu untuk berdoa secara pribadi. Jangan pula kita berpikiran, saya telah banyak mengikuti kegiatan di gereja. Tuhan pasti tahu apa yang saya kerjakan. Sehingga ada pemikiran tidak berdoa, tidak apa-apalah. Kita lupa bahwa kunci kekuatan orang yang percaya terletak pada doanya. Janganlah hanya larut dalam kegiatan sehari-hari, sehingga tidak memberikan waktu berdoa serta menyerahkan pergumulan kita kepada Tuhan. Adalah penting untuk melepaskan diri dari segala kesibukan. Untuk bersaat teduh, duduk diam di kaki Allah, berdoa dengan mendengarkan suaranya dan petunjuknya. Memang tidak mudah untuk kita lakukan, tetapi mulailah dan biasakanlah. Datanglah kepada Allah karena dialah sumber kekuatan yang sejati. Dan berharap agar kita dimampukan memiliki kesiapan hati untuk melakukan segala ketetapannya dalam diri kita. Berserah dan menundukkan diri dalam kehendak Allah. Ingat, sebagai manusia kita adalah makhluk yang lemah. Jangan segan untuk mengungkapkan kelemahan kita kepada Tuhan. Jangan merasa kuat padahal lemah. Pergumulan bisa saja membuat kita jatuh.
Biar bagaimanapun manusia pasti akan menghadapi pergumulan. Ketika menghadapi pergumulan, janganlah mencoba untuk menutup-nutupinya. Jangan gengsi, atau mabuk, ataupun disebut lemah, ataupun merasa bahwa saya tidak akan diterimanya. Tetapi serahkanlah segala pergumulan kita kepada Tuhan, agar Tuhan yang menolong. Janganlah memaksakan kehendak kita kepada Tuhan, tetapi biarlah rancangannya yang terjadi. Semuanya akan terjadi sesuai dengan kehendaknya, serta akan mendatangkan kebaikan bagi kita umat yang percaya. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami bersyukur kepadamu, di mana Tuhan senantiasa menyertai kami dan membimbing kami di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Khususnya anak-anak sekolah minggu HKBP Sutoyo, yang senantiasa tetap Tuhan pelihara, walaupun melakukan ibadah di dalam rumah masing-masing. Tetapi pemeliharaan Tuhan tetap kami rasakan. Terima kasih atas sabda Tuhan yang kami dengarkan pada hari ini. Biarlah itu tertanam di dalam hati kami masing-masing ketika kami menghadapi berbagai macam pergumulan, ketika kami menghadapi berbagai macam persoalan, termasuk masalah dunia ini yang membuat kami harus tertutup, yang membuat kami harus senantiasa merasakan kebebasan kami. Tetapi biarlah itu kami rasakan sesuai dengan pertolongan Tuhan. Tuhan juga yang akan membawa kami keluar dari segala macam pergumulan ini, agar kami senantiasa beroleh sukacita yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Shalom.